Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Oke. Silakan duduk Ibu. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Eri Santoso selaku ahli gizi di Klinik Husada Ibu. Oke, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Sasa. Dengan Ibu Sasa ya. Oke. Ini adiknya siapa namanya? Riri, Pak. Oh, Riri. Dari mana Ibu asalnya? Dari Tempel, Pak. Oh, dari Tempel gitu. Tadi kalau boleh tahu dari Tempel ke klinik pakai kendaraan apa ya? Naik motor, Pak. Berdua sama Naik motor gitu. Sekitar berapa jam Ibu dari Tempel sampai ke klinik? 15 menit. Oh, sekitar 15 menit dekat lah ya. Iya. Oke. Tadi ke nyari ruangannya susah nggak Bu? Iya, Pak. Rada muter-muter. Iya. Karena memang apa kliniknya memang masuk ke dalam sih, ada susah Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Ini kalau boleh tahu ada keluhan apa ya Bu? Oh, saya datang ke sini karena saya merasa anak saya pertumbuhannya tuh lebih lama gitu dibandingkan teman-teman seusianya. Ini kalau boleh tahu ada Riri umur berapa? 4 tahun, Pak. 4 tahun. Sekolah di mana deh? Di TK dekat rumah. Sekolah dekat rumah. Oke. Ini kalau boleh tahu Ibu, untuk ulang tahunnya adik Riri tanggal berapa Bu? Tanggal 8 November 2018. Ini anak berapa Bu? Anak pertama, Pak. Oh, anak pertama. Iya. Oke, jadi begini Bu, untuk konseling pada kali ini kita sekitar 10-15 menit ke depan kita akan cari solusi dari akar masalah gitu. Jadi solusi yang saya berikan nanti itu semua keputusan saya serahkan kepada Ibu dan anak Ibu gitu. Oke Bu. Baik. Oke. Maaf sebelumnya untuk Ibu bawa KMS dari adik Riri nggak? Bawa, Pak. Bawa, boleh lihat? Oh, ini, Pak. Oke, saya lihat dulu ya Bu. Oke. Dari sini adik Riri sekarang posisi dulu ya? Iya, sama Ibu. Pintar. Lalu jadi semasa saya hamil sampai sekarang saya masih belum banyak pengetahuan tentang gizi karena ini juga yang pertama saya, jadi saya kurang informasi sama kurang pengalaman juga. Oke. Ya kalau gitu memang sudah wajar sih Bu, karena memang faktor yang pertama itu karena dari ibu saya sendiri kan ini anak pertama. Jadi yang pertama belum ada pengalaman ataupun tentang belum tahu banyak lah informasi tentang gizi gitu. Kalau boleh tahu saat melahirkan si Ririnya ini normal atau sesar Bu? Alhamdulillah normal, Pak. Untuk pemberian ASI-nya gimana Bu? Apakah Riri dikasih ASI eksklusif atau enggak? Oh iya, Riri saya kasih ASI eksklusif hingga umur 6 bulan. Setelah itu saya kasih makanan pendamping ASI. Oke. Untuk makanan pendamping ASI biasanya diberikan sampai umur berapa si Riri ini? Saya berikan hingga umur 1 tahun, Pak. Tapi setelah itu saya kasih makanan yang sama dengan keluarganya, yang saya masak untuk keluarga. Oke, baik. Jadi adik Riri ini lahirnya tanggal 8 November 2018, benar ya Bu? Benar, Pak. Oke, anak pertama. Lalu adik Riri juga diberikan ASI eksklusif hingga umur 6 bulan. Lalu diberikan makanan pendamping ASI hingga umur 1 tahun Bu? Oh iya, benar. Oke. Seperti itu ya Bu. Jadi untuk adik Riri ini sehari biasanya makan berapa kali? 2 kali, Pak. 2 kali gitu. Untuk pola makannya adik Riri ini gimana Bu? Untuk pola makannya saya biasa ngasih dia sarapan sama makan malam doang karena saya siang harus bekerja jadi saya nggak bisa masak untuk siang-siang. Kalau adik Riri suka makan sayur nggak? Enggak. Nggak suka ya. Gitu. Untuk sayur dia rada susah, Pak, jadi biasanya cuma saya kasih kuah dari sayurnya doang karena saya pikir itu udah ada nutrisi dari sayurnya. Kalau adik Riri kayak daging ayam atau daging sapi gitu suka nggak? Nggak suka, susah dikunyah, Pak. Terus sukanya apa? Buah. Buah ya. Gitu. Kayak buah apa tuh yang suka? Pisang, jeruk, terus pepaya. Oke. Suka telur, suka nugget, sosis, sama bakso-baksoan gitu, Pak. Tapi
Oh berarti kalau adik Riri ini di sekolah aktif nggak Bu? Kalau di sekolah dia suka main apa? Lari-larian sepertinya. Oke oke oke. Jadi kayak biarin aja Bu kalau misalnya emang anaknya aktif di sekolah, selagi memang apa namanya nggak mengganggu dari kesehatan ataupun dari lainnya, itu dibiarin aja selagi apa namanya dalam jangkauan. Oh iya, baik Pak. Oke oke. Biasanya eh, saya lihat pengukuran dulu ya Bu. Oh baik Pak. Ini pengukurannya dari suster di depan. Oke oke. Sebentar saya lihat dulu. Saya ukur dulu ya Bu. Dari hasil pengukurannya untuk tinggi badannya tuh di bawah normal Bu, tapi selainnya alhamdulillah normal untuk adik ini. Apa karena saya berhenti ngasih dia ASI ya Pak? Itu salah satu faktornya juga sih Bu. Kalau berdasarkan dari KMDS-nya juga bisa dilihat kalau Riri dari lahir hingga umur 6 bulan ini perkembangan normal Bu. Tapi setelah 6 bulan pertumbuhannya mulai signifikan seperti umur sebelumnya. Tadi bisa salah satu faktornya itu kayak apa namanya berhenti ngasih ASI gitu. Oh berarti anak saya masuk ke golongan stunting ya Pak? Benar Ibu, itu salah satu faktornya juga kurang asupan. Nah dari ini kan kayak jarang makan siang, terus kayak jarang makan sayur juga kan Bu? Iya Pak benar. Gitu kayak buah, daging juga susah. Seharusnya untuk sekarang tuh adik-adik harusnya bisa makan 3 kali, ataupun kalau misalnya yang makan 2 kali bisa dimodifikasi ataupun porsinya ditambah. Oh seperti itu ya Pak. Tapi kalau untuk makan 3 kali saya kurang yakin gitu Pak. Saya nggak bisa kayak makan besar harus bekerja. Itu gimana ya Pak? Baik Ibu. Jadi gini, pekerjaan itu memang penting, gitu kan, buat ibu ataupun buat keluarga ibu, gitu. Tapi kesehatan adik Riri ataupun kesehatan dari ibunya juga itu jauh lebih penting. Gitu. Lalu apa yang harus saya lakukan ya Pak? Mungkin gini Bu, ibu saat masak buat sarapan bisa dilebihkan porsinya, kayak gitu. Jadi kalau saya boleh tahu, saya tanya ke adik Riri udah bisa makan sendiri kan? Bisa. Hebat hebat hebat. Ibunya sanggup nggak kalau misalnya apa namanya masak di pagi itu porsinya ditambahin? Sanggup Pak, insya Allah. Lalu untuk konsumsi sayurnya mungkin bisa dimodifikasi ya Bu. Contohnya kayak wortel atau kol, itu bisa dipotong kecil-kecil terus dicampur bareng telur. Jadi kayak sayurnya gitu, sayurnya nggak kelihatan gitu. Oh itu untuk saya ya Pak. Terus apa lagi ya Pak? Mungkin juga sayurnya itu bisa dijadi nugget, terus konsumsi daging dan buahnya juga harus diperhatikan ya Bu. Kayak ayam itu bisa dibuat dadu kayak disuir-suir kecil, jadi kayak adik Ririnya itu gampang ngunyahnya, jadi nggak kayak utuh gitu. Oh Paham kan seperti Bu? itu ya Pak. Oke. Untuk buahnya mungkin bisa dijus lalu dibekukan jadi es Bu. Oh seperti itu. Sanggup nggak Ibu ya? Insya Allah sanggup Pak. Oke, adik-adik suka makan es nggak? Suka minum es nggak? Suka. Ya, sekedar. Oke, bagus. Nanti kalau misalnya ibunya buat es diminum ya. Oke. Oh baik Pak. Lalu untuk porsi makannya bagaimana ya? Nah, untuk porsi makannya sendiri bisa kita lihat di leaflet ini, gitu kan. Untuk porsi makanan yang dikonsumsi dalam satu piring yang terdiri dari 50% buah ataupun sayur Bu, gitu kan. Dan juga sisanya terdiri dari karbohidrat dan protein. Oh Gitu. seperti itu ya. Nah, Baik Pak. baik, untuk kira-kira yang bisa Ibu simpulkan dari konseling kali ini apa Bu? Paling ini saya harus memperhatikan asupan anak saya. Terus untuk buahnya mungkin bisa saya jus lalu saya bekukan. Terus untuk sayurannya mungkin bisa diubah menjadi nugget. Dan untuk dagingnya, untuk konsumsi dagingnya bisa dipotong dadu-dadu atau enggak disuir-suir kecil biar gampang mengulangi Pak. Baik Ibu. Sebelumnya ada yang ditanyakan lagi terkait
perkembangan gizinya Dek Riri? Sepertinya cukup Pak. Oke, Bu. Kalau misalnya memang cukup, kita bisa ketemu lagi di bulan depan di tanggal yang sama untuk melihat perkembangan Dek Riri. Apakah Ibu bisa? Insya Allah bisa Pak. Oke, kalau misalnya emang sudah bisa, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Semoga nanti sampai pertemuan kedepannya Adik Riri bisa meningkat tentang perkembangan gizinya, Ibu ya. Oh iya baik Pak. Oke, saya cukupkan Ibu ya. Iya terima kasih atas saran dan masukannya Pak. Oke, bisa Saya langsung. pamit keluar Pak. Oke.